Selamat ulang tahun yang ke-33 semuanya. Mari kita semua di sini berterima kasih kepada Tuhan. Saya tadi nyanyi di bawah sampai udah lupa ke atas. Udah kasihkan nyanyi, dansa. Mari kita berterima kasih kepada worship ministry kita. Juga kepada saudara-saudari kita semua yang betul-betul sudah melayani dengan luar biasa. Kita juga mau menyambut teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali hadir. Selamat datang beribadah bersama kita di sini. Juga ada saudara-saudari kita yang datang dari jemaat di Melbourne, Scarlett John, sama Dani, silakan berdiri. Mereka cukup kenal orang Indonesia karena ada banyak orang Indonesia di Melbourne. Dan mereka adalah yang juga membimbing, membantu, menguatkan saudara-saudari kita, anak-anak kita yang ada sekarang lagi sekolah. Juga ada jemaat di Melbourne juga. So thank you very much for relationship we have here. So saya hari ini akan berkhotbah dari buku Yohanes. Karena ini adalah buku yang sangat tepat untuk kita bisa bersama-sama baca, pelajari, kita bisa diskusikan. Mari kita saling membangun bersama-sama bulan ini, di mana kita merayakan ulang tahun kita yang ke-33. Dan sudah pernah sebenarnya beberapa tahun lalu kita bersatu teduh dari buku ini, yaitu buku yang ditulis oleh saudara kita, Malcolm, dari jemaat kita di Inggris. Bukunya sangat bagus, yaitu buku The Elephant Swimming Pool. Dan kalaupun sudah ada yang baca, nggak apa-apa. Kita akan baca bersama-sama lagi sepanjang bulan ini. Dan bagi saudara-saudari yang mungkin baru saja menjadi murid dalam beberapa tahun terakhir, kamu bisa order dan juga bisa membeli buku itu di toko buku Beria yang ada di bawah. Ya. Jadi kita sangat menganjurkan kita bersama-sama sebagai jemaat, kita belajar dari buku Yohanes. Karena buku Yohanes dituliskan oleh Rasul Yohanes, yang kita tahu adalah orang yang Yesus sendiri katakan orang yang betul-betul dia kasih sangat dekat. Waktu dia tulis buku Yohanes, dia sendiri nggak pernah menyebutkan diri dia atau namanya. Tapi kita bisa lihat betapa seseorang yang dulu mungkin begitu kasar, bahkan mau mendatangkan petir untuk orang lain, tapi bisa diubahkan oleh Yesus menjadi seseorang yang sangat mengasihi. Seseorang yang dari kalangan biasa, tapi Tuhan bisa pakai menjadi seseorang yang luar biasa. Dan kita tahu Rasul Yohanes adalah rasul yang paling lama hidupnya. Ya, bahkan diperkirakan dia mungkin meninggal sekitar tahun 98 sesudah Masehi. Jadi dia mengalami namanya pemerintahan Nero yang begitu menganiaya jemaat. Dia lihat, dia saksikan itu. Dia sendiri juga melihat bagaimana bait suci sendiri dihancurkan. Dia mengalami musim pemerintahan dari Vespasian, Kaisar Domitian, yang betul-betul sadis, dan dia lihat itu semua. Saya percaya kenapa Tuhan panggil dia menuliskan buku Wahyu, karena menghadapi penganiayaan yang sangat luar biasa yang terjadi pada jemaat saat itu. Jadi ini adalah seseorang yang sangat kenal Yesus secara pribadi, yang percaya kepada Yesus sampai pada akhir hidupnya. Dan selalu senantiasa menganjurkan jemaat untuk senantiasa setia, untuk senantiasa percaya kepada Yesus. 100 kali hanya di buku Yohanes saja dituliskan tentang belief. Percaya. Percaya. Jadi doa saya yaitu bulan ini di mana kita bersama-sama merayakan 33 tahun ulang tahun gereja, biarlah kita terus percaya dan makin percaya kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih, semua yang Engkau telah lakukan bagi kami, dan akan terus-menerus lakukan pada jemaat IKDI di sini, dan juga jemaat-jemaat Engkau di seluruh dunia, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya bersama-sama kami bulan ini Tuhan, kami yang mungkin sudah lama menjadi murid Engkau,
ataupun baru menjadi murid Kau, kami bersama-sama Tuhan bisa percaya, bisa merefreshkan iman kami kembali lagi. Bantu kami kembali untuk ingat Tuhan, bagaimana waktu kali pertama Tuhan kami dijadikan menjadi pengikut dan murid Engkau. Bantu kami untuk tidak pernah lupakan itu. Jangan kami sampai lupakan Tuhan perjalanan kami, bagaimana Engkau menyertai kami, bagaimana Engkau memprotek kami, bagaimana Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa. Bantu kami sebagai jemaat seluruh Nusantara Tuhan untuk meninggikan Engkau, percaya lebih kepada Engkau bersama-sama Tuhan. Tolong sertai jemaat-Mu, sertai hamba-Mu dalam membawakan firman pagi ini. Biarlah kiranya firman ini bisa hidup di dalam hati, pikiran, jiwa dan hidup setiap kami yang ada di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita bulan ini adalah Feed My Sheep. Beri makan domba-dombaku. Dan ini adalah alasan kenapa kita sudah 33 tahun gereja banyak perubahan dari kita dulu tempat ibadah nggak ada tempat lah, pindah terus ya. Sampai hari ini Tuhan berkati kita dengan ini. Tapi apapun fasilitas, apapun hari ini yang terjadi, tetap kita percaya bahwa Tuhan panggil kita menjadi murid dan Tuhan panggil kita untuk memuridkan orang. Kalian datang ke gereja ini bukan cuma datang dengar khotbah, selesai itu pulang tunggu minggu depan. Kita nggak percaya itu. Kita percaya bahwa murid Yesus hanya bisa bertumbuh jika kita ini senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita biarkan Tuhan Yesus feed kita, memberi kita makan. Kita percaya bahwa ada pembimbingan di sini, di mana Tuhan pakai pembimbing-pembimbing untuk bisa membimbing kita. Tuhan pakai kita di dalam kelompok kecil kita supaya kita bisa saling menguatkan, membangun. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan masalah. Kita menghadapi banyak tantangan. Gak ada orang yang begitu kita dibaptis, lahir baru, tiba-tiba kita udah dewasa, gak ada. Saya lihat saudara-saudara di sini, ada yang sudah 30-an tahun menjadi murid. Ada yang 20 tahun, ada 10 tahun. Tapi mau berapa lama pun kita, we all still need the feeding. Masih butuh dimuridkan dan diberi makan. Judul pelajaran saya hari ini adalah takkan kekurangan aku. I shall not want. Takkan kekurangan. Selama kita percaya kepada Tuhan, kita di sini tahu kita senantiasa membiarkan Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan pakai jemaat untuk memberi makan kita. Feed kita. Kita semua akan terus bisa bertumbuh. Buku Yohanes yang akan kita bahas yaitu pasal terakhir 21 di mana kita ambil tema itu. Tapi saya mau kita bisa lihat selama 1 bulan ini kita belajar bersama-sama dari buku Yohanes. Dan kalau kita bisa lihat ada 7 kali dengan sengaja Yohanes menuliskan tentang siapakah Yesus itu. Di Yohanes 6 dia bilang, akulah roti kehidupan. Dia bicara bahwa dia sendiri adalah sumber daripada makanan itu. Dialah sendiri yang harus kita konsumsi. Saya lihat hari ini sosial media, Instagram, TikTok. Udah sangat luar biasa sekali, kemana-mana. Dan orang hari ini feeding diri mereka dengan TikTok lah, Instagram lah, YouTube lah, dengan semuanya. Tapi saya percaya kalau kita adalah murid Tuhan, hal yang nomor 1 kita akan isi, kita makan, kita konsumsi adalah firman Tuhan itu sendiri. Di Yohanes 8. Katakan, akulah terang dunia. Kita hidup dalam dunia yang gelap. 3 tahun kita lewati di pandemi, saya lihat banyak orang yang panik, banyak orang yang stres, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang depresi, banyak sekali. Kiri kanan saya pergi itu depresi kemana-mana. You know what, di mana sih pengharapan kita? Why kita masih bisa punya joy, peace itu? Kenapa kita semua di sini masih bisa memberi, mengasihi? Karena kita punya Yesus yang menjadi terang bagi kita. Sehingga kita nggak perlu harus di dalam kegelapan terus. Yohanes 10. Dia bilang, akulah pintu itu. Karena tanpa melalui Yesus, gak akan mungkin kita bisa bersatu kembali dengan Bapa. Kita adalah pendosa semuanya.
Dia adalah pintunya. Nggak bisa, pintunya bukan pendeta, pintunya bukan gereja atau denominasinya. Pintunya itu bukan kesuksesan kita. Pintunya hanya satu-satunya, the only way adalah hanya melalui Yesus. Yohanes 10 dia bilang, akulah gembala yang baik. Kenapa dia bicara itu? Karena dia tahu domba adalah binatang yang tidak pintar. Domba itu kalau dibiarkan akan pasti tersesat. Udah pasti. Berkali-kali Alkitab katakan, contohnya di buku Yesaya 53. Dia enggak bilang kamu akan tersesat. Dia bilang engkau adalah seperti domba yang tersesat. Domba itu ibaratnya kalau orang pikir domba, udah langsung pikir pasti nyasar. Saya lihat klub-klub olahraga, gak pernah ada yang pakai domba sebagai lambangnya. Pakainya singa. Betul ya? Pakainya iblis yang merah. Pakainya meriam. Arsenal, ya saya agak sedih sih Arsenal kenapa agak turun akhir-akhir ini. Tapi kita terus mendoakan ya. Gak ada namanya orang pakai sheep. Gak ada, karena lemah kelihatan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, gak apa-apa dia lemah. Tapi yang pentingnya siapa yang menuntun dia. Siapa yang memimpin dia. Siapa yang merawat dia. Siapa yang menjaga dia. Ketika ada singa, siapa yang akan menghadapi singa itu. I'm a good shepherd. Aku adalah gembala yang baik itu. Bahkan dia bilang aku rela mengorbankan, lay down my life untuk domba-dombaku. Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Saya bersyukur bahwa Yesus bukan hanya Yesus yang mati di kayu salib, tapi dia bangkit supaya setiap kita di sini punya hidup. Saya kadang-kadang saya lihat ada seorang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, dibaptis, sudah dimerdekakan. Waktu dimerdekakan, jangan cuma kita bilang kita cuma dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari masa lalu juga. Jadi kadang-kadang sedih kalau saya lihat ketemu murid Tuhan yang sudah 10 tahun, 20 tahun. Dan masih bilang gue hari ini gini karena gue punya masa lalu, dulu gue dianiaya, dulu gue di-abuse. Saya sangat ngerti bahwa kamu ada trauma. Saya sangat tahu bagaimana seseorang, saya sendiri ditinggalkan. Bapak mama saya cerai ketika saya umur 13 tahun. Masa lalu yang gak gampang. Yang sangat mempengaruhi hubungan saya. Bagaimana saya melihat pernikahan. Tetapi bukankah Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit supaya kamu dan saya bisa memperoleh hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama. Gak bisa kita terus-menerus alasan bahwa, oh inilah saya gak bisa begitu, I cannot change, saya udah terlalu ini, saya masih tetap negatif. Saya ngerti, but that is the reason Jesus resurrect. So that you can have abundant life. Setelah itu Yohanes 14, dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan coba cari yang lain lagi. Ini bukan hanya jalan, dia juga kebenaran. Kita cari kebenaran enggak? Dan ini bukan hanya kebenaran secara filsafat atau hanya secara konsep, tapi ini adalah kebenaran yang betul-betul kita bisa hidupi. Dan waktu kita bisa hidupi itu, kita bisa katakan, it's amazing, this is the truth. Saya masih ingat kali pertama ketika saya harus bisa mengampuni papa saya. Karena sejak kecil gak gampang ya, setelah ditinggalkan gak ada komunikasi dengan papa saya. Dan saya doa, Tuhan bantu saya punya hati bisa mengampuni bapak saya dan saya bisa bertemu dengan papa saya. Ada momen di mana saya duduk bertemu. Saya bilang, I need to forgive, embrace, dan betul-betul love dia. Nggak gampang. Tapi waktu saya lakukan itu, the truth set me free. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, kita lakukan. Walaupun gak gampang, kita nyangkal diri kita lakukan. Waktu kita lakukan, kita bilang, benar-benar this is the truth. Saya gak pernah lihat papa saya menangis. Papa saya menangis samping saya. Yohanes 15.
Dia bilang, akulah the true vine itu. Nggak bisa. Kalau saya mau terus bisa berbuah, saya mau bisa diri saya sendiri berubah, mau keluarga saya, mau teman-teman saya, mau lingkungan saya bisa betul-betul ada perubahan, transformasi. Dunia yang gelap sekitar ini bisa berubah. I have to remain in Jesus. Nggak ada cara lain. I have to remain in Jesus. Ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sangat menarik. Karena Yohanes menuliskan buku ini, dia bilang dari awalnya, dia adalah logos. Dia adalah reasonnya. He is the reason. Reason apa? Inilah alasan kenapa saya percaya Yesus. This is the reason. This is the logos. The reason behind kenapa kita semua di sini percaya. Iman kita bukan iman buta. Iman kita sangat punya reasonnya. Logosnya ada. Dan dia bicara alasannya adalah karena ini. Ini adalah alasannya. Hari ini kita akan bahas buku Yohanes 21. Saya akan bacakan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita semua udah tahu cerita ini ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kau mengasihi saya? Bohong lo. Kau masih ingat waktu lu ngomong. Bahkan ketika orang lain semuanya nggak berani, aku tetap akan berani. Lu tahu nggak gue sakit? Lu tahu nggak gue disalib di mana lo? Saya bersyukur Alkitab nggak catat itu. Saya nggak ada lihat ada satu detik pun Yesus bilang Petrus, minta maaf dulu sama gue. Baru gue mau temenan sama lo. Gue nggak bisa trust lo. Lo ya, nyangkal gue 3 kali. Bukan cuma pribadi, kalau pribadi oke lah gue ngerti. Di depan umum, publicly, not privately. Nggak pernah satu detik pun Yesus habiskan itu. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau tanya, Yesus ada merasa sakit enggak? Merasa sedih enggak? Ketika Petrus menyangkal dia. Iya. Dia adalah secara penuh adalah manusia. Makanya Alkitab katakan dia bisa bersimpati, dia bisa mengerti perasaan kita. Tapi juga Yesus juga pada saat yang sama dia juga secara penuh adalah Tuhan. Ini menariknya luar biasanya. Dan kenapa Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku? Karena ini. Karena bagi Yesus, his flocks are important. His flocks are important. Karena itu dia menggembalakan domba-domba. Maka itu dia feeds his flocks. His flocks are important. Paling penting. Yesus datang ke dunia untuk apa? Ya untuk domba-dombanya. Kita nggak pernah lihat Yesus rela mati untuk Amazon. Nggak pernah. Yesus nggak pernah mau mati untuk Tesla. Yesus hanya mati for his flocks, his church. Kenapa? Karena his flocks, domba-dombanya penting.
Bahkan dia bisa menyingkirkan sakit hatinya. Bisa menyingkirkan apa yang orang sudah perlakukan pada dia. Dia bisa singkirkan itu karena this is less and much less important. Karena domba-dombanya adalah yang terpenting. Bagaimana kesalahan daripada Petrus? Ya betul. Tapi enggak begitu penting. Yang terpenting adalah domba-dombanya. Hari ini saya mau tanya, apakah betul di dalam perayaan gereja kita 33 tahun, betulkah kita lihat satu sama lain di sini adalah penting? Lebih penting daripada perasaan kita, lebih penting daripada ego kita, lebih penting daripada apapun. Betul kita lihat itu enggak? Karena ini yang Yesus lakukan. Di ayat yang ke-9, Yohanes 21 ayat 9, dia bilang ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Petrus sudah discourage ya. Dulu dia datang ikut Yesus untuk menjadikan penjala manusia. Manusia dia jala. Yesus mati, dia kecewa. Bangkit juga, masih juga agak susah percaya. Dia bilang, ayo let's go fishing lagi. Dan dia berusaha untuk bisa menangkap ikan, gak bisa dapat. Gak bisa dapat. Yesus bilang, lo lempar ke sebelahnya. 153 ikan didapat. Itu mengingatkan Petrus bahwa, sebenarnya sumber dari semuanya itu bukan keahlian saya. Bukan apa rencana saya. Yesus mau tunjukkan, aku sumbernya. Aku yang menyediakan itu kepada kamu. Bahkan Yesus menyiapkan sarapan terhadap orang yang menyangkal dia loh. Yesus siapkan sarapan. Kamu tahu bagaimana Yesus buat sarapan? Pernah lihat Yesus buat sarapan? Pernah? Cuman gini aja. Jadi sarapannya. Saya nggak tahu. Oke, saya percaya dia mau jadikan dunia begini aja, dia ngomong berfirman nggak bisa. Mungkin dia bilang jadilah, beres itu sarapan. Kalau kita sibuk, berkeringat, ya ngerti ya. Tambah garamnya dari sini. Tapi Yesus menyiapkan makanan. Kenapa dia siapkan makanan? Ini terlambat 2 detik, 3 detik. Kamu tahu tandanya ketika orang tertawa 2-3 detik berikut? Itu namanya sudah berusia, bro. Jadi kita bisa lihat apa yang dipikir Yesus. Bukan mau balas dendam, bukan mau dia mau feed them. Dia memberi mereka makan. Kenapa dia memberikan mereka makan? Karena dia akan minta mereka untuk memberikan makan juga feeding yang lain. Gak pernah Yesus minta kamu dan saya melakukan sesuatu yang dia sendiri gak lakukan. Gak pernah. Dia lakukan itu karena his flocks are important. Kamu tahu ya flocks ya atau sheep itu, domba itu bodoh ya. Tidak pintar lah, saya gak mau pakai kata bodoh. Karena di gereja gak boleh pakai kata bodoh. Kita bilang tidak pintar. Dumb ya. Ini yang terjadi di Cina. Ditemukan ada gerombolan domba keliling lingkaran putar. Orang pikir cuma 5 menit. Putar. Sampai dia rekam pakai kamera 12 hari masih muter terus. Beginilah damnya. Nah, memang katakan bahwa memang ada mata daripada domba itu yang kena semacam bakteri ya, sehingga akhirnya dia nggak bisa lihat.
Tetapi kan bukan semuanya. Satu domba aja mulai jalan muter, yang lainnya ikut muter. Itulah si domba itu. Ini di Turki. Ini benar ya, di Turki yang kamu lihat masuknya jurang itu. Begitu. Apakah betul si domba mau bunuh diri? Enggak. Dia lihat domba yang lain ke sana. Terus tiba-tiba hilang. Dia bilang, kenapa ini? Dia pun hilang. Yang berikutnya, kenapa kemana? Ini. Oke. Begitu banyak domba yang mati di Turki. Kamu pernah lihat domba, dibilang, salam. Dia salam, nggak ada. Saya punya golden retriever ya. Baru dulu ya, 1 hari latih. Langsung bisa salam. Anjing aja lebih pintar. Anjing kita suruh balik sana, balik sini. Bisa. Kecuali anjing saya dulu itu kotorannya pun dia makan sendiri. Ya, itu. Itu memang anjing jenis domba. Tapi setidaknya anjing itu adalah satu-satu anjing yang anjingnya Budi Lisyana suka. Dan tiap pagi dia berjemur di depan daripada anjing saya ya. Itu lain cerita lagi tentang itu. Tapi maksudnya begitu pintar. Anjing pintar bisa latih, domba nggak ada. Saya nggak pernah domba dibilang, ya berdiri, ya duduk putar, nggak bisa. It's dumb. Bukannya dumb, dia dirty. Kotor. Cepat, habis itu cepat dia kotor lagi. Baru di ini mandi kotor lagi. Kotor. Defenseless. Gak bisa, untuk bisa bertahan untuk diri sendiri itu gak bisa. Senantiasa menjadi mangsa. Makanya selalu domba itu harus punya gembala. Harus punya. Kalau enggak, pendek umur. Apalagi sangat dependent, sangat bergantung dia. Sangat bergantung kepada gembalanya. Makanya Tuhan, karena dia tahu domba itu sangat penting, dari semua binatang ada dia pilih. Dia nggak pilih ular, nggak pilih. Dia pilih domba karena dia tahu itulah kita, manusia. Kita manusia. Ini ada seseorang, Eric Butterworth, dia menuliskan ini, dan ini cerita benar ya, kalau kamu baca di Chicken Soup for the Soul, kamu tahu, dia cerita tentang di mana ada seseorang profesor sosiologi yang mengirimkan murid-muridnya waktu itu pergi ke daerah kumuh, dan bertemu dengan 200 orang anak yang ada di sana. Dan karena ini tugas dari kelas sosiologi, mereka tanya kepada mereka, apa yang anak-anak ini, bisa nggak mereka lihat masa depannya? Bisa nggak mereka lihat itu ada harapannya? Murid-muridnya kembali dan murid-muridnya menuliskan bahwa orang itu semua katakan mereka itu tidak punya kesempatan. Jadi istilahnya pasrah. Gak mungkin, karena ini sangat miskin. Ini daerah Baltimore di Amerika. Sesudah itu, 25 tahun berikut, ada seseorang profesor lagi yang tahu tentang penugasan yang diberikan kepada murid-murid itu. Mengirimkan murid-muridnya lagi untuk bisa pergi. Ini 25 tahun sesudah itu. Pergi ke tempat itu, tempat kumuh itu, dan mau cari tahu apa yang terjadi dengan 200 anak-anak itu. 20 dari anak-anak itu sudah meninggal. Sisa tinggal 180 yang masih hidup. Tapi dari 180, 176 orang. Bukan menjadi gembel loh. Menjadi orang yang lumayan berhasil, menjadi pengacara, menjadi dokter, menjadi businessman. Dari 180 hidup 176. Ini kisah nyata. Kaget profesornya. Ini tingkat kesuksesan sangat-sangat luar biasa. Padahal 25 tahun lalu, ini orang bilang gak ada harapan. Kenapa? Dia cari tahu, kamu tahu. Mereka mendapatkan jawabannya. Ternyata ada seorang guru
Karena dia tanya anak-anak ini, apa yang buat kamu sukses? Mereka semua bilang, guru itu. Dia datang, dia tanya kepada guru itu. Apa yang kamu lakukan? Resep apa? Kok kamu bisa ubahkan anak-anak yang udah berandal, kacau ini? Dia bilang cuma satu hal. I love each and every one of them. Karena setiap anak-anak itu is important. Setiap anak-anak itu penting. Ini kisah nyata. Bagaimana kita di sini, Yesus melihat setiap kita nih, setiap pribadi dari kita nih sangat penting. Kalau orang dunia aja 90% bisa berhasil karena dia love. How much more? Kalau Yesus lihat setiap kita di sini, you are important. Mazmur 23 ayat 1 katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan sembarangan gembala, ini adalah gembalaku. Saya suka waktu buku Kejadian dimulai, dibicara Elohim, Allah yang ciptakan semuanya, Allah yang luar biasa. Hari ini banyak orang yang percaya kepada Allah yang luar biasa, Allah pencipta. Tetapi sesudah itu di buku Kejadian 2 langsung dibicara Yahweh. Dia bicara tentang nama dia. Dia bicara tentang aku adalah Allah yang bukan hanya penuh kuasa menciptakan. Tapi aku juga Allah yang sangat personal with you. Pemazmur Daud tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang begitu luar biasa tapi jauh. Tapi dia lihat Tuhan itu adalah gembalaku. It's my personal shepherd. Kita memang kumpul secara bersama-sama hari ini di gereja semuanya. Tapi berapa banyak dari kita pulang dan bilang, this is the personal experience saya dengan Tuhan sendiri. Karena setiap kita di sini, saya datang ke gereja setiap kali, saya semangat ya gereja, kita bersama-sama, kita menyanyi. Tapi pada akhirnya saya pulang, it is my personal experience with Jesus. Kamu bernyanyi, ada yang nyanyi suaranya kayak kodok, nggak apa-apa. Ada yang nyanyi suara it doesn't matter, yang penting adalah apa? It's so personal. Waktu kamu muji, kita bersama-sama, but every one of you, you taste and see how God good is. God itu so good. Personal. Pemazmur bilang, karena aku punya dia, aku tahu aku begitu penting, takkan kekurangan aku. I shall not want. Jesus is much more than enough. Much more than enough. Kalau kita lihat di Mazmur 23 ayat 1, dan kemudian kita lihat 5 ayat berikutnya, 5 ayat itu sebenarnya adalah eksposisi, menjelaskan dari satu, apa maksudnya takkan kekurangan aku? Maksudnya tidak kekurangan apa? Pertama dia bilang adalah your spiritual needs. Kebutuhan rohani kamu takkan kekurangan. Jadi saya nggak tahu siapa di sini hari ini kita kering secara rohani. Kalau kamu kering secara rohani, kembali mari kita bersama-sama mempelajari buku Yohanes. Karena kalau kamu pelajari, kamu bisa bilang, aku akan disegarkan, aku dikenyangkan. Because takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku ini. Yesus akan memenuhi kebutuhan rohani kita. Mazmur 23 ayat 2 dan 3a dibilang, ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saya dulu melihat Tuhan itu kejam. Saya melihat Tuhan itu, terutama waktu ambil keputusan yang mau jadi murid, saya tahu saya harus bertobat, saya tahu komitmen saya kalau saya jadi murid, berarti kalau saya ambil keputusan berarti sampai seumur hidup saya. Kemudian saya mulai beban, saya mulai merasa, aduh, berarti aku harus pulang kantor, kalau enggak biasanya aku udah bisa istirahat. Sekarang saya, pergi mengasihi orang lagi, saya memuridkan orang lain, sesudah itu kumpul grup, habis. Ini waktu saya ambil keputusan ya, membayangkan itu, terus saya mulai, mau jadi murid atau enggak ya? Makanya saya bilang Tuhan itu kayaknya yang kasih beban, kejam. Saya bersyukur malam itu saya ambil waktu, saya mengubahkan pandangan saya tentang Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang sangat menolong saya.
Karena ayat ini katakan, no. Kamu nggak akan kekurangan, Harlem. Yes, kamu akan bantu orang, kamu akan mengasihi orang, kamu harus menyangkal diri, but God will provide. Takkan kekurangan kamu. Karena apa yang Tuhan lakukan, dia membaringkan. Kamu tahu, saya itu nggak suka sakit. Saya pernah dulu kena tipes, dimasukkan rumah sakit, baru 5 menit saya udah mau cabut itu semuanya. Saya mau kalau bisa udah kerja lagi. But you know what? He makes me lie down. He makes me lie down. Saya nggak nyaman awalnya. Saya nggak suka. But I need to lie down. Kalau saya nggak lie down, nggak pernah bisa secara spiritual need saya bisa dipenuhi. Nggak bisa disegarkan. Kalau saya terus menerus hidup saya, dari pagi sampai malam, nggak bisa. Makanya hal yang terpenting, saya ambil waktu di dalam kesibukan mau sehari-hari adalah, I need to lie down and God purposefully make me lie down. Karena waktu saya lagi lie down, I talk to Him. I listen, saya dengar. Saya bisa nikmati momen itu daripada semua kesusahan, dari semua kekhawatiran yang ada. Dan dia bilang, dia taruh saya ke rumput yang hijau. Tolong, ini rumput hijau bukan untuk dimakan. Ada rumput yang memang disengaja gembala bawa untuk dimakan. Tapi ada rumput hijau yang tebal. Yang seperti spring bed king coil yang enak. Yang kalau kamu lie down di sana, nyaman. Dia bimbing aku ke air yang tenang. Karena kamu tahu nostril daripada domba itu bentuknya, kalau airnya itu beriak, itu cenderung akan sedap. Makanya perlu dibawa tempat yang tenang. Nah, bisa nggak domba ke tempat air yang juga gini? Bisa, tapi karena dia tidak pintar. Keselip dia kadang-kadang, ngerti nggak maksud dari sini? Tetapi dia penggembalanya tahu persis apa yang dia butuhkan. Dia bawa dia ke air tenang supaya betul-betul dia bisa minum sepuasnya. Siapa yang memenuhi kebutuhan rohani kamu? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu tonton sehari-hari? Racun? Atau betul-betul kita masukin yang namanya rohani itu? Amen? Yang berikutnya, directional needs. Secara arahannya, dia bilang di ayat 3b, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Tadi saya sudah bilang ya, bahwa domba itu nggak tahu arahannya di mana. Ini adalah yang dilakukan oleh Yesus. Saya mau tanya kita di sini, kamu bisa lihat diri kamu 3 tahun dari sekarang mana? Siapa yang menentukan arah hidup kamu hari ini? Kalau kamu sudah menjadi murid Tuhan, kalau ternyata orang tua kamu, kalau ternyata orang lain, kalau ternyata dunia yang menentukan arah hidup kamu, berarti kita salah. Kita ikut dunia ini. Kita yang punya anak-anak di sini, saya mau tahu kemana arah anak kamu, directionnya dari mana. Teman-temannya lebih mempengaruhi atau betul-betul kita biarkan Tuhan, biarkan firman Tuhan sendiri yang menentukan arah. Arah ini sangat penting. Kita sekarang punya GPS. Saya sengaja ada saat saya GPS tujuan saya nggak mau ikut GPS. GPS kemudian mengkoreksi, suruh saya balik lagi. Saya sengaja pergi lagi, dikoreksi lagi, ngomong terus sampai saya matiin GPS-nya. Saya butuh Tuhan bisa mengarahkan hidup saya. Bagaimana saya mengarahkan anak-anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana grup saya, bagaimana jemaat di sini. Kita perlu peka. Dia sendiri bilang, I will give you the direction in your life.
Dan dia akan mengkoreksi kita, makanya dia gunakan firman, dia gunakan saudara-saudari untuk bisa menegur kita. Kemudian di ayat 4 dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Takut. Secara emosional takut, kenapa? Dia bilang tentang lembah kekelaman. Seseorang gembala, hari ini mungkin kalau kita di sini karena hidup di kota kita nggak terbiasa ya melihat kehidupan bagaimana gembala dengan domba-dombanya. Tapi yang terjadi saat itu di Israel adalah domba-domba itu akan digiring oleh gembalanya dan mereka akan melalui lembah. Nah, kamu tahu ya, lembah, waktu mereka melewati lembah itu, matahari yang bersinar, kalau tidak tepat di atasnya, kalau ternyata dari samping itu akan ketutup oleh gunung itu. Sehingga di lembahnya itu sangat gelap. Dan karena domba itu tidak pintar, domba itu pikir sudah malam, dan malam mereka sangat takut. Kamu tahu domba kalau malam seperti apa? Mereka takutnya kayak gitu. Mereka takut. Padahal masih sore hari. Tetapi karena ketutup matahari oleh itu, di lembah itu sangat gelap. Dan mereka kemudian jadi takut. Tapi dia bilang, siapa yang memenuhi kebutuhan mereka secara emosional ketika mereka takut? Si gembala itu karena mereka penting. Dia bilang, gadaku dan tongkatmu lah yang akan menghibur aku. Kamu tahu bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan emosional kita? Saya lihat ya, kita adalah gereja yang mau bangun satu sama lain untuk bisa rohani, tetapi tentu kita nggak bisa abaikan kebutuhan emosional kita. Tapi bagi saya begini aja, terutama banyak yang kita udah sampai 5 tahun masih emosinya itu terus dia bilang skema saya ini terus perlu diproses. Saya mengerti harus diproses, tapi saya mau kasih tahu emosional kamu kenapa nggak bisa sembuh-sembuh? Karena kamu lihat begini, ada seorang anak bersama dengan bapaknya pergi, dan anak itu jerit ketakutan, dia bilang, papa, kenapa nak? Singa mendekat, singa. Takut. Bapaknya bilang, ya betul ada singa. Kenapa? Singa. Dia panik, dia takut. Dan bapaknya bilang, betul ada singa. Nah, tolong kamu, ada singa. Tapi lihat. Kan ada kerangkeng. Ada kerangkengnya. You'll be fine. You'll be fine. Kenapa secara emosional kadang-kadang kita di sini susah sembuh? Karena mata kita tertuju kepada singa itu dan kita lupa melihat gada dan tongkat daripada Tuhan itu sendiri. Kita nggak lihat bahwa Tuhan menjaga kita. Kalau kamu mau bisa sembuh dari emosi kamu perlu bisa shift, fokuskan ketakutan kamu. Dan kamu arahkan diri kamu kepada sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang lebih kekal. Sesuatu yang bisa kamu harapkan. Tuhan nggak pernah janjikan bahwa you will never get into the storm. Tuhan nggak pernah janjikan bahwa dia akan membiarkan kamu tidak pernah mengalami badai. He will say he will be with you in the storm. Dia akan selalu ada di sana. Nggak pernah ada keadaan apapun yang kamu takuti, yang kamu khawatirin, yang Tuhan nggak ada di sana. But the question adalah, mana yang kamu lihat? Kalau kamu terus melihat orang itu, dan kamu bilang, kamu buat aku, kamu terus lihat, kamu nggak akan pernah bisa sembuh secara emosional kamu. Cara Tuhan menyembuhkan, memberikan kebutuhan emosi kita, adalah dengan dia shift. Jangan lihat kepada shadow itu hanya shadow. Shadow itu akan berlalu. Itu akan matahari itu akan berlalu shadow itu. Tapi gada dan tongkat gembala itu senantiasa ada di sana. Does it make sense? Tuhan mau memberi kita makan. Mazmur 23 ayat 5. Dia bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bayangkan ya, ini depan musuh.
Kamu diberikan satu meja. Kamu tahu di Alkitab berkali-kali dibilang kalau seseorang disiapkan meja, kamu makan di sana, kamu sangat terhormat. You are very important person, VIP. Dan dia bilang itu yang Tuhan lakukan. Tuhan penuhi. Penuhi. Apa yang saya butuhkan secara fisik, Tuhan akan penuhi. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan rohani kita, memenuhi kebutuhan akan arah hidup kita, kebutuhan emosi kita, dan kebutuhan fisik kita. Dan Mazmur 23:6 dia tutup, dia bilang, the goodness, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kamu tahu di dalam bahasa Ibrani ya, mengikuti bukan cuman follow ya. Dia bilang mengejar aku. Kamu tahu yang kejar kamu? Kalau kamu betul-betul adalah domba dia, karena kamu sangat penting, kamu tahu, kamu percaya nggak? Saya sangat percaya. Setiap pagi saya datang sama Tuhan, malam sebelumnya saya datang sama Tuhan. I know I'm very, very important. Dan kamu tahu karena kamu important, you know goodness and kindness, hesed dari Tuhan akan mengejar kamu senantiasa. Oh tapi bagaimana gua kadang-kadang melenceng? Dia kejar kamu terus. Kenapa kamu ada di sini? Karena kamu begitu mengasihi Tuhan. It's because the goodness and kindness of God chase you all the time. Mengejar kamu. Ngejar kamu, ngejar kamu. Nah, kamu lihat kebaikan Tuhan itu, akhirnya kamu bilang, Tuhan, aku mau jadi murid. Karena pada akhirnya aku bisa lihat betapa Engkau mengasihi aku. Hesed. Kasih yang tidak berkesudahan akan mengejar setiap kita di sini. Why? Karena His flocks are important. Saya mau tutup. Mau katakan bukan hanya His flocks are important, tapi His feeders are imperfect. Orang-orang yang Dia kasih panggil untuk memberi makan. Ya Yesus memberi makan kepada kita, tetapi Dia juga panggil orang-orang untuk menjadi gembala, menggembalakan, memberi makan kepada flocks-nya. Tadi saya sudah bacakan di sini, kenapa 3 kali orang bilang, ya simple aja. Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali juga dia tanya, apakah kamu mengasihi aku? Yesus nggak mau mempermalukan Petrus. Dia juga mau mengingatkan, you know what Petrus? I forgive your failures. Don't worry. Saya hanya mau kamu gembalakanlah domba-dombaku. Tapi Petrus merasa nggak layak. Kamu tahu bahasa yang dipakai ya. Apakah engkau mengasihi aku? Waktu Yesus tanya yang pertama, dia pakai kata agape. Agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan tidak berkondisi? The supreme love. Petrus nggak berani jawab. Mungkin malu dia. Karena dulu sebelumnya dia ngomongnya hebat. Dia jawabnya, aku mengasihi engkau. Dia pakai kata bukan agape. Dia tidak jawab dengan rasa. Karena Yesus bilang, apakah kamu agape aku? Petrus bilang, aku phileo kamu. Phileo itu artinya adalah the brotherly love. I'm fond of you. Tapi dia nggak berani pakai kata agape. Sesudah itu Yesus tanya kedua kali, apakah kamu agape aku? Dan Petrus bilang, aku phileo kamu. Udah itu ketiga kali Yesus tanya. Yesus bilang, apakah kamu phileo aku? Dia nggak pakai kata agape lagi yang ketiga. Wow. Itu masuk amat dalam. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang agape setiap kamu dan saya. Tapi saat ini kalau kamu nggak bisa agape, kamu bisa phileo, dia oke. Dia oke. Apakah kamu bisa mulai dengan you phileo me? Tuhan tahu Petrus itu gagal dan kita tahu bahkan sesudah ini pun Petrus berkhotbah di Yerusalem, 3.000 orang saat itu dibaptis.
Petrus begitu luar biasa. Di buku Kisah Para Rasul 15, dia sendiri pakai Tuhan untuk bisa membuat bagaimana orang Gentiles dan the Jews bisa akhirnya bisa bersama. Itu keputusan yang sangat penting sekali saat itu. Tapi juga kita tahu, bahkan sesudah itu pun, Petrus bisa menjadi orang yang takut dan bahkan dia menjadi orang yang bisa legalistik. Karena buku Galatia 2, Paulus menegur. Bagaimana Petrus bersikap depan orang Yahudi dengan di depan orang non-Yahudi, dia berbeda. Karena dia legalistik di sana. Jadi tetap walaupun Petrus itu pakai hebat, dia juga ada malangnya down. Kenapa? Karena his feeders are imperfect. Tapi Tuhan tetap percaya dan Tuhan mau pakai. Saya ada orang yang sangat tidak perfect, tapi itu tidak menjadi alasan bagi saya untuk tidak menjadi feeders. Saya tahu ada pemimpin-pemimpin di sini yang kita kadang-kadang berhenti, kita bilang, gua nggak bisa, kenapa? Grup gua udah nggak bisa. Lihat yang gua bimbing satu orang aja, dulu domba, sekarang jadi singa. Dulu domba, cute, sekarang waduh, ini gua salah kasih makan, gua salah, gua kasih steroid, salah ini. Let me tell you, Tuhan tahu, the feeders are imperfect. Kita itu tidak perfect, jauh. Dan kamu akan buat salah, kamu dan saya akan buat salah. Tetapi his flocks are important. Dan dia pilih kamu untuk bisa mengembalakan domba-dombanya. 33 tahun. Tuhan sudah berkati jemaat ini. Siapa di sini yang sudah jadi feeders? Siapa yang saat ini sudah menjadi murid sekian tahun dan kita bahkan belum berani untuk menjadi feeders? Kita mau di-feed terus. Tapi kapan kamu akan menjadi feeders itu? Belajar daripada Petrus walaupun dia gagal. Tapi dia tetap berani. Yeremia 3:15 katakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Don't worry. Kalau seseorang kayak Petrus yang nyangkal Yesus, hanya dalam waktu kurang dari seminggu, Yesus bisa percaya untuk mengembalakan. Jangan tawar hati, brother sister di sini. Jemaat di sini 33 tahun kita rayakan, tapi kita banyak sekali diberkati dengan banyak sekali murid-murid baru. Dan kita butuh pemimpin-pemimpin, kita butuh penggembala-penggembala. Jangan lihat di gereja ini gembala kan kamu bro, pendeta gembala. Tidak, setiap kita di sini, kamu mimpin grup, kamu gembala. Kamu bimbing satu orang, kamu adalah gembala. Mari kita jadikan bulan ini bulan di mana kita merayakan 33 tahun. Marilah saudara-saudari ya, kalau kamu sendiri sudah menjadi murid berapa tahun, mari kamu bilang, Tuhan, aku mau mulai mengembalakan. Aku mau dipakai untuk mengembalakan. I know I'm not perfect. Saya tahu saya nggak sempurna. Dan selama saya di dunia nggak sempurna. Tapi Tuhan akan pakai. Tuhan sendiri janji, dia sendiri akan pilih. Beberapa pasal sudah itu, Yeremia 23, dia bilang, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Tuhan sendiri akan berkarya. Dan biarkanlah saya mau doakan setiap kita di sini, supaya kita membuka hati kita, karena kita butuh banyak pemimpin. Kita butuh banyak sekali orang-orang yang perlu bisa dipakai Tuhan untuk bisa mengembalakan domba-dombanya. Kenapa kamu dan saya nggak akan kekurangan? Karena kita mempunyai gembala yang luar biasa. Why? Kenapa dia mau mati di kayu salib? Because his flocks are very important. And his feeders are imperfect. But we have the great shepherd yang perfect, yang percaya kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tengah kesalahan kami, kegagalan kami, kebodohan kami, Kau terus mau percaya kepada kami. Sering sekali kami melihat Yohanes 21 sebagai pasal dan ayat di mana Engkau merestorasi Paulus
yang menyangkal engkau. Tapi Tuhan, kadang-kadang kita luput untuk melihat mengapa engkau merestorasi, mengapa you forgive his failures. Tidak lain tidak bukan karena domba-domba engkau penting. Dan engkau ingin Petrus untuk senantiasa ingat, terlepas dari kegagalan dia, kegagalannya tidak penting. Yang penting adalah bagaimana engkau akan pakai dia dan setiap kita di sini untuk bisa menggembalakan murid-murid engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kau selama ini. Bantu kami semua di sini merayakan ini dengan cara mempersembahkan hidup kami untuk rela engkau pakai menggembalakan murid-murid engkau. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin.